الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Semoga tempat yang kita duduki ini menjadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti, menjadikan amal kita menjadi simpanan untuk hari akhir dan menuntun sisa umur kita makin hari makin dekat dengan Allah. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sosok pribadi teladan yang setiap ucapannya mengandung kebaikan, setiap diamnya mengundang hikmah, bahkan setiap gerak hidupnya bebas dari kesia-siaan. Alhamdulillah, Bapak sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya nggak nanya ibu-ibu. Hari ini puasa keberapa Bu? Alhamdulillah. Kalau Ramadan tuh biasanya hafal hari ke-10, 11 ya. Kalau bulan Sa'ban tahunya tanggal 1, Syawal juga tahunya tanggal 1, ya nggak apa-apa. Kita mulai puasa kapan Bu? Berapa? 1 Ramadan ya. Berapa lama sih sebetulnya kita puasa Bu? Ya? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nggak ada yang kuat puasa sebulan nih. Coba dilurusin pengetahuannya nih ya. Jangan sampai salah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini saya mau bahas tema ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang dirindukan, dambaan Ramadan. Jadi memang Ramadan ini Bapak Ibu salah satu training center yang Allah buat supaya kita jadi lebih baik. Nggak tanggung-tanggung. Jadi Allah mentraining fisik kita, akal kita, qalbu kita. Allah training fisik kita. Makanya udah hari ke-20 lebih, saya lihat bapak-bapak udah mulai turun berat badannya Pak. Ini yang sehat bener nih turun. Kalau ibu-ibu kan nambah tuh biasanya. Ya 2 kilo, 3 kilo ya. Itu ditempa fisik kita. Makanya benar-benar kalau yang bisa menjalani Ramadan ini dengan baik, dia dapatkan semuanya tuh. Allah kasih training juga akal kita. Hampir setiap hari kita dengar pengajian, kajian, karena memang kita butuh itu. Jadi jangan sampai kita sibuk kemudian tidak ada ilmu yang kita dapat dari guru-guru, para ulama, para mubalik, Masya Allah. Allah training juga nih hati kita. Ya, ibu udah mulai jarang marah gitu. Udah kelihatan lebih apa ya? Lebih bersih lah, lebih bercahaya, soalnya muka ibu tuh saya lihat ada lampu di atas. Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi pribadi yang menjadi dambaan Ramadan itu ada cirinya. 1, salimul aqidah. Dia punya akidah yang lurus, akidah yang benar. Ini modal paling mahal. Apa bedanya ibu sedekah dengan orang non muslim sedekah?
Beda nggak? Beda. Jadi ada orang, Pak Ustadz saya punya tetangga itu sering ngasih anak yatim, janda-janda tua, janda muda, pokoknya dikasih sama dia, saking dermawannya. Cuma dia bukan Islam, kira-kira nanti di akhirat kalau dia meninggal masuk surga atau masuk neraka? Saya bilang masuk neraka Pak. Loh jahat banget Pak Ustadz, kok masuk neraka orang segitu baiknya? Kenapa? Karena dia nggak punya modal yang paling dasar yaitu iman. Makanya ibu beruntung nih, butut-butut juga punya iman. Nah, jelas ya. Nah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ciri iman yang lurus, ciri iman yang benar itu ada 3 cirinya. 1 quwwah dafi'ah, quwwah hadiyah, quwwah rabithah. Quwwah dafi'ah punya kekuatan untuk menolak keburukan. Quwwah hadiyah punya kekuatan untuk berada di jalan yang benar, dan quwwah rabithah punya kekuatan untuk bersatu dalam kebaikan. Quwwah dafi'ah kita punya kekuatan buat nolak keburukan. Nah, Bu, itu tahu nggak tetangga kita yang baru datang tuh, baru pindah dari Jakarta ke sini ke kampung kita? Shh, jangan ngomongin orang. Nah, quwwah dafi'ah berani menolak keburukan. Iya. Kadang-kadang kita ini susah Pak ya nolak keburukan. Akhirnya kita terjebak. Ibu tahu nggak itu tetangga kita yang baru, yang mana? Nah, jadilah gosip. Ya, belajar nolak. Kang, ngerokok Kang? Sorry, saya Ramadan di training, sekarang nggak ngerokok lagi. Quwwah dafi'ah. Nah, jadi kita punya kemampuan menolak kemaksiatan. Di jalan, lagi naik motor sama teman-temannya. Di depan ada Gojek ya, nganterin karyawati pakai roknya belum kejahit. Ya Allah, itu pandangan Ramadan kenapa gini-gini amat? Quwwah dafi'ah, enggak, pokoknya saya enggak lihat. Merem sekalian. Nabrak tuh tempat sampah. Astagfirullahaladzim. Lebih baik nabrak pelbak sampah daripada nabrak dia. Quwwah dafi'ah berani nolak keburukan. Ya, setuju ya Bu ya? 1 quwwah hadiyah punya kemampuan, kekuatan buat berani jalan yang benar. Kayak begini nih. Ini saya lihat Bapak Ibu nih, Masya Allah udah stabil ini imannya tuh. Jadi kita bisa hafal tuh orang-orang yang di saf depan, ya siapa aja. Karena makin hari makin mantep itu imannya. Quwwah hadiyah. Yang ketiga, yang penting lagi adalah quwwah rabithah, punya kekuatan untuk bersatu dalam kebaikan. Bu, Ibu, kalau umat Islam akidahnya benar, harusnya kita nyatu. Harusnya kita nggak berantem. Ya Bu ya. Ya kalau urusan cara berpikir mah orang berkembang terus Pak. Ada murid gurunya sama, dosennya sama, itu cara berpikirnya beda-beda. Ya Bu, ya Bu, saya punya anak, misal anak saya 3, itu cara ngedidiknya sama, makannya sama, ibunya sama, itu pola pikir beda-beda, betul nggak Bu? Ibu kebayang nggak gimana kalau ibunya beda-beda? Nah, lebih beda lagi. Masya Allah. Ya, jadi ayolah punya kekuatan buat menyatukan. Kalau hanya urusan tahiyat, ada yang tahiyatnya kutek-kutek, ada yang tahiyatnya diem, udah gak usah ribut, tinggal ngobrol aja ngobrol. Kamu kenapa tahiyatnya utek-utek? Oh ini kan aku ada riwayat dari Wail bin Hujr. Oh Wail bin Hujr. Terus kamu kenapa tahiyatnya diem? Ya aku tahu ini riwayat Muslim. Oh dari riwayat Muslim. Udah yang utak-utak bagus, yang diam juga bagus. Yang salah tuh kalau tahiyatnya at-tahiyatul, itu salah. Gerak malah kepala, ya enggak? Gitu. Saya kadang-kadang suka sedih Pak. Urusan jenggot gak jenggot, udahlah biarin aja. Shh. Jangan mau sholat di situ, soalnya imamnya gak jenggotan.
Masa gara-gara jenggotan kamu jadi makmum ya enggak? Lihat tuh, wah lihat dulu dari luar dilihat mana nih imamnya, wah enggak jenggotan, enggak. Pak, jenggot itu sunnah, mau pakai syukur enggak apa-apa. Nabi bersabda dulu ya, apa kata Nabi, sunnahnya pendekkanlah kumis, perpanjang jenggot. Karena zaman dulu, zaman Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasrani itu cara ngebedain dengan orang Muslim. Lihat kalau dia jenggotan gak kumisan, Islam dulu. Cuma sekarang banyak orang Yahudi juga jenggotan, benar nggak? Banyak orang Kristen juga jenggotan. Udah, jadi masa jenggotan gak usah ribut. Ustaz, itu ada yang pakai cadar nggak cadar, biarin, nggak apa-apa. Yang pasti wajah tuh bukan aurat, catat. Kenapa? Karena orang kalau ihram ya itu wajib dibuka cadarnya, kalau nggak kena dam. Terserah mau pakai cadar boleh, nggak pakai cadar boleh. Halo, ya udah nggak usah ribut. Sampai alhamdulillah nih, ada lagi. Begitu dia takbir Allahu Akbar, ada yang pakai apa bu? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, boleh? Boleh nggak bu? Ada yang pakai wajah tuh wajahiyya lilladzi, boleh, silakan, gak usah ribut, biarin aja. Allahumma ba'id baini, itu pasti persis tuh. Mau udah yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah dibahas. Artinya apa? Kalau kita meninggalkan yang sifatnya furu'iyah, kita bersatu. Ya bu ya. Jadi ibu, bapak yang dirahmati Allah, jangan sampai kita keluar dari hakikat dari keislaman kita. Baik. Nah, kemudian ciri karakteristik pribadi dambaan Ramadan adalah yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya benar, ibadahnya lurus. Nah, ukuran ibadah yang benar adalah bukan baik tapi benar. Ukuran ibadah yang benar adalah baik bukan benar. Benar tapi bukan baik. Contoh gini. Pak Ustadz, boleh nggak saya sama istri sama anak-anak sholat duha berjamaah? Gak ada contohnya. Cari dalil Nabi sholat duha berjamaah enggak? Ya kan? Di sekolah-sekolah ngadain duha berjamaah itu nggak ada dasarnya. Kalau mau zuhur berjamaah atau tarawih berjamaah atau tahajud berjamaah, karena itu ada dasarnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita ini terlalu hebat sampai akhirnya keluar dari syariat. Ibu, siapa yang di sini belum pernah ke Mekah? Ngacung. Kok banyak. Bapak siapa yang di sini belum ke Tanah Suci? Oh, alhamdulillah. Ya Allah, beri kesempatan mereka datang ke Tanah Suci. Karena orang mikirnya ke Tanah Suci itu pakai duit sih. Hah? Enggak. Kalau mau ke Saudi tuh pakai pesawat. Nggak pakai duit. Ibu nih bawa uang 30 juta gitu ya ke bandara, diterima nggak? Kagak, nggak pakai. Beneran. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, itu di Mekah tawaf berapa putaran? 7. Ada orang ibu-ibu tawaf sampai, Bu, udah selesai belum? Belum Pak Ustadz, ini yang ke-9. Loh, ibu tawafnya berapa? Saya masih kuat, saya masih seneng. Walaupun ibu masih kuat, masih seneng, tawaf tuh 7 putaran. Jangan ditambah, bener gak? Iya. Ini orang kadang-kadang salah nih, struktur thinkingnya, cara berpikirnya gitu. Jadi kadang-kadang ada orang ibadah enak menurut rasanya, enak menurut pikirannya, tapi caranya salah. Masya Allah, bener gak? Oke, saya kasih contoh. Nih, ada orang nanya, Pak Ustadz, saya punya nenek, ya 72 tahun lah. Terus dia sih sholat, cuma setiap sholat itu sudah nggak bisa menempatkan bacaan sholat dengan pas. Allahu Akbar,
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul assalam. Begitu tahiyat akhir, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq bisyarri ghasiq. Sah enggak Bu salatnya? Bapak, sah enggak salatnya, Pak? Sah enggak, Bu? Sah. Kenapa? Dia udah enggak kuasa buat menepati, memorinya udah mulai hilang, mulai copot tuh. Boleh. Ada lagi yang nanya, Ustadz, saya punya kakek 85 tahun. Kalau Ramadan sih puasa-puasa. Cuma itu masalahnya, setiap azan minta kolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kolak. Kayak ini masih zuhur, kolak. Iya, namanya cucu ngasih kolak. Asar, hayya ala sholat, kolak, kasih kolak. Sah nggak puasanya? Sah nggak, Bu? Sah apaan, setiap waktu sholat buka, gimana ceritanya? Kalau orang udah kayak begitu maka fidyah aja. Jelas, Bu? Iya, ini ilmu nih. Kadang kayak saya suka kasihan tuh. Ada, demi Allah, Bu, ada orang tuh cucu ya datang, terima kasih Pak Ustadz. Ya karena dia nggak paham, jadi tiap hari ribut aja tuh sama kakeknya. Kalau kayak gimana sih mau puasa setiap azan minta kolak batal, enggak sah. Nah, kalau udah begitu berarti bayar fidyah aja. Ya. Jadi ibadahnya kudu bener nih. Satu lagi nih, saya kasih contoh. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau kamu lagi sakit atau dalam perjalanan boleh tidak puasa. Benar gak? Boleh. Cuma kita kadang-kadang memahaminya kapan? Ntar aja. Kalau saya udah capek, udah mau pingsan baru buka. Gak begitu. Nih Bapak nih, yang Ibu mau pulang kampung misal ke Surabaya ya, atau saya mau pulang kampung ke Surabaya. Ini jalan darat nih. Wah, kalau pesawat mah gak ada tantangan ya kan. Jalan darat sekian jam. Wah, ini kayaknya berat ini hari ini nih. Lumayan mahal, macetnya parah ini. Ya udah. H-2 sebelum lebaran pagi saya Ramadan nih sarapan makan. Istri saya negor, "Abi kok sarapan?" "Iya, aku kan mau pulang kampung mah, mau safar." "Oh gitu." "Iya." "Boleh gak?" "Boleh." Nih, jadi boleh kita rencanakan dulu nanti ya, tapi boleh juga dari awal. Bapak udah gak niat puasa. Kadang-kadang kan kita enggak puasa. Tahun berapa tuh sampai tragedi ada yang meninggal tuh, nauzubillah. Macet total sampai 2 hari ya. Waktu tol Cipali baru dibuka itu banyak. Tetangga yang biasa cuma 14 jam jadi 24 dari 30 jam. Karena tadi nggak paham untuk puasanya. Akhirnya maksakan puasa. Begitu udah semaput, pusing, sini tempel koyo, ini balsem, ini semuanya. Baru buka, ngapain nyiksa diri? Halo? Nah, jelas Bu ya? Gitu. Cuma tetap kalaupun kita nggak puasa jaga adab, ya nggak? Makanya nggak boleh di tempat umum, itu adab ya, menghormati Ramadan ya bukan orangnya. Gitu. Ibu kalau mau makan nih, oh iya saya nggak puasa sendiri, masuk toilet ya nggak, makan tuh nasi uduk di situ enggak. Biar nggak ada yang lihat ya kan. Wah, ini kematin aja deh, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, orang yang didambakan Ramadan dia punya karakteristik apa? Ibadahnya benar. Ini Masya Allah nih. Nah, saya senang di sini ada program Qiyamul Lail. Karena ada beberapa orang yang nggak setuju karena alasan hukumnya nggak ada. Ntar dulu ya. Jadi Bapak Ibu catat ya. Alat ukur ibadah adalah benar, bukan baik. Tolong dibedakan. Lanjut ya, supaya cukup waktunya. 3. Oh ya, tadi saya kuatkan itu ayatnya ada di surat Muhammad ya. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan bima min tamassaktum bihima kitaballahi sunnah rasuli." Aku tinggal untuk kalian 2 perkara, kalau kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada 2 itu, Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bu nggak usah khawatir. Kadang-kadang ada orang yang bingung, "Pak Ustadz gimana ya? Saya nih gimana cara memahami Islam?" Udah
selama ibu ada dasar, di Al-Qurannya ada, di hadisnya ada, kemudian kalau ada juga ikuti istimewa ulama, udah insya Allah lulus ya. Terserah mau pakai labelnya apa, silahkan, nggak apa-apa. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah. Yang berikut, nah yang ketiga, karakteristik pribadi dalam Ramadan adalah matinul khuluq, punya akhlak yang mulia. Jadi harusnya Bapak Ibu, ini Ramadan Allah training, keluar dari Ramadan kita nih jadi manusia yang subhanallah. Apa itu akhlak yang mulia? Banyak ayat yang menjelaskan ini, nanti silakan Ibu buka sendiri di surat Al-Imran 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Akhlak yang mulia itu lemah lembut, enggak kasar, ya. Ucapan lembut, perilaku lembut, ya. Ibu kalau manggil suami tuh coba panggil yang lembut. Papa, sini Pak, semua sudah terbuka, gitu, ya kan? Kadang-kadang manggil suami panggil nama, Wan, sini Wan, Wan, si Iwan, nggak boleh, coba lembut. Nabi manggil istrinya siapa Bu? Humairah. Apa artinya Humairah Pak? Oh bukan, kalau pipi yang kemerah-merahan tuh blush on, ya enggak? Pipi yang merona tuh Humairah. Kenapa Nabi memanggil Aisyah Humairah? Karena Aisyah aslinya tuh putih, nggak pakai blush on. Jadi begitu ketawa merah, begitu malu merah, kemudian nggak ketawa lagi putih lagi. Jadi baru disebut Humairah kalau aslinya putih. Kalau istri bapak kulitnya sawo busuk mateng, itu mah bukan Humairah, Humaireng, ya enggak? Aduh. Cuma sekalian dirahmati Allah, Nabi manggil istrinya begitu. Nabi Allah Ibrahim manggil anak Ismail ketika peristiwa kurban, enggak manggil Mail, enggak, apa? Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Bu, Ibu, saya mau kasih tip nih. Ini tipnya bukan dari saya, dari Dr. Aisyah Dahlan. Bagus nih Bu, kasih tahu nggak ya? Ibu mau tahu nggak? Tapi harus dipakai. Nih Bu, kalau suami nelpon, ya, Assalamualaikum, Ibu jawab, Waalaikumsalam. Mama lagi apa? Lagi masak. Nah itu suami merasa sedang ngobrol dengan orang lain, gitu. Tapi Ibu berubah ritmenya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Mama lagi apa? Lagi masak. Hari ini buka puasa pakai, oh Pak ada semua apa? Papa maunya apa coba? Yang terbuka, yang tertutup atau buka tutup? Itu ngomong begitu Bu. Beneran. Coba nih. Tar Ibu pulang ya. Ibu pulang kan suami masih tidur nih misal kan. Gitu. Kan kadang-kadang begitu suami tidur, ya Allah Papa, orang udah ke masjid, sholat subuh jemaah masih molor. Jangan, ganti sekarang. Begitu papanya mendusin ya gak bangun tidur. Papa udah bangun. Sini Papa, Mama bukain celananya. Gitu. Dirubah Bu, ritmenya dirubah. Bener gak? Serius Bu. Paling ntar suami, loh Mama kemasukan apa dari masjid? Kenapa? Karena suami itu kadang-kadang merasa bukan istrinya, ngomongnya lempeng-lempeng aja. Halo Ma, iya. Mama di pasar? Iya di pasar. Lagi beli apa? Ini sama tukang daging. Gak boleh. Assalamualaikum. Ya, Umi di mana? Aku di pasar sama tukang daging. Mau tukang daging? Oh iya. Tukangnya ganteng gak? Oh lebih ganteng. Gitu. Jadi coba ritmenya dirubah ya. Ini catat nih. Ini masih ada waktu 10 hari terakhir. Ibu rubah. Nanti lihat Idul Fitri. Keluar tuh 5 gepok. Percaya sama saya Bu. Nah istri saya udah mulai nih main nasihat yang begini. Tok tok tok. Ayo dong Bi. Terus
baru dapat duit keluar keluar, nggak apa-apa. Itu karena kita lembut, makanya coba sing lembut. Dan software lembut itu yang punya ibu wanita. Yang bahaya kalau software itu kebalik, bapak yang punya. Bener nggak? Iya. Istrinya kasar. Dari mana pak? Dari kantor. Jalan sama siapa? Sendirilah. Ih, papa kemasukan apa? Software itu yang lembut, yang punya tuh wajib ibu. Ibu jangan ngambil punya laki-laki gitu loh. Jelas? Fa'fu anhum ya. Sudah lembut apa? Fa'fu anhum, maafkan. Tuh akhlak yang baik tuh udah maafkan. Ini kayak begini-begini duduk nih kan lagi pada khusyuk nih kayaknya nih ya. Saya nggak tahu nih aslinya. Itu kalau lagi khusyuk gini di depan ibu tiba-tiba ibu mencium bau yang aneh gitu, depannya buang angin. Ibu mencium, merasakan nikmat luar biasa. Alhamdulillah. Ya Allah. Si ibu depan kita mau minta maaf. Bu, saya minta, gak usah minta maaf. Saya udah saya mendengar, saya udah dengar, saya udah ngerasain. Gak usah minta maaf. Maksudnya tuh yang buang angin barusan gitu. Nah, maafin. Ya. Dan minta maaf gak usah nanti nunggu Idul Fitri, gak usah. Ya. Ibu mau kesini, suami mungkin masih di rumah baru pulang kantor. Pak, aku ke masjid dulu ya, mau kuliah, ada kuliah subuh nih. Oh iya silakan. Jelas? Ya. Kemudian apa? Nah, sudah minta maaf, wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada mereka, buat mereka. Ini kadang-kadang kita suka nggak mau. Ada amalan Bu Ramadan ini yang kalau ibu tahu ini luar biasa nih, yaitu namanya doa yang sir, doa yang rahasia. Doa rahasia itu maksudnya apa? Orang lain nggak perlu tahu, cukup kita dengan Allah. Ibu ngedoain, ya. Kan kadang-kadang kan kita nggak gitu, lagi ngobrol ibu sama temen, udah denger nggak? Itu anak Ibu Siti, kenapa? Muntaber, ya Allah. Semoga cepat sembuh ya, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran tubuh Siti. Enak gak dengarnya? Enak. Tapi kan kita enggak. Udah dengar belum? Kenapa? Tubuh Siti anaknya muntaber, emang jorok dia juga emaknya. Makan gak pernah cuci tangan, begitu tuh muntaber. Yes. Kenapa sih? Doain, ya. Kadang saya suka bingung, kadang-kadang hati kita tuh nggak terlatih gitu. Ada tukang apa Bu, coek, coek Bu, apa, ulekan, jublek, aduh, udah bawanya 12, 15, capek tuh Bu, dari ujung premier sampai sini, coek. Nah, Dek, tukang coek panggil, mama mau butuh coek, soalnya kemarin pecah. Oke, beli, sini. Berapa coek bang? Ini sepasang 45.000. Mahal banget. Ini kalau di pasar ini cuma 15.000. Ibu zolim tuh sama tukang coek. Udah didatangin oleh Allah dari rumah sakit premier ke sini, gotong sendiri, ditawar lagi. Siap-siap tuh ya. Beneran, nggak berkah akhirnya. Masa nggak dapet sih 15.000? Ya Allah Bu, modalnya juga belum ada. Ya udah 20.000. Nah, akhirnya tukang coek kepaksa. Karena dia kepaksa apa? Doa ini nggak baik, benar gak sih? Iya. Makanya coba ibu kok tukang coek datang, udah nggak usah pakai tawar. Berapa coek? 45.000 Bu. 45.000, 100.000. Hah, ibu benar, tapi 2 pasang, nggak bayar. Jelas. Coba belajar sesudah kita bersikap lembut, memaafkan orang, mohonkan ampun. Nah, itu kalau kita ngasih Bu. Masya Allah Bu, tukang coek ya, jalan. Ya Allah, itu Bu Haji ya pulang dari masjid beli coek saya 1, ditawarnya harganya 2 kali lipat. Mudahkan rezekinya ya Allah, solehkan anak-anaknya ya Allah, beri dia kemudahan ke tanah suci ya Allah. Tep gitu. Ini Ramadan nih, bapak ngisi bensin, coba sekali-kali tuh dilebihin uangnya. Mbak isi dong,
Ya, 100.000 isi. Udah selesai. Udah Pak, oke. Mau pakai ATM itu, oh saya cash aja, kasih 110.000. Pak ini lebih, saya juga tahu ini lebih ya enggak. Kadang-kadang bisa tes kejujuran tuh. Kalau dia jujur, dia bilang ini kelebihan. Kalau dia nggak jujur, biasanya diambil tuh. Nggak apa-apa. Saya sedang evaluasi. Kasih, wah begitu dia lebih. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Terus, wah, saya ngintip tuh dari spion tuh, dia doa, ya Allah, itu si Bapak yang ngasih uang lebih, mudahkan rezeki ya Allah, anak-anaknya sehat, kalau dia punya istri tolong tambah ya Allah. Doa baik gak? Iya, karena apa? Rahasia kita, nggak ada yang tahu. Benar gak sih? Bapak kalau mau selamat itu Pak, coba pakai tuh terapi gitu. Saya nggak main-main demi Allah. Setiap saya perjalanan jauh, mau pakai motor, pakai mobil, pakai pesawat, sekuat tenaga ya Allah. Ada nggak orang-orang yang harus saya bahagiakan sebelum saya berangkat? Saya mau berangkat umroh, misal bawa jemaah ya, datengin ibu saya, minta doanya. Nggak cukup, buka dompet, ini mah buat pegangan. Oh makasih nah. Oh. Kakeknya, bapak saya juga ini kakeknya nggak dikasih. Oh tenang. Doain ya biar aja. Wah senang. Itu udah cukup buat saya. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz ngeluarin uang banyak? Enggak. Allah ganti lebih banyak. Wah tabarakallah. Jadi setiap pulang umroh tuh kalau orang bawa oleh-oleh, kalau saya bawa gepokan. Nah, kenapa? Karena doa-doa mereka. Jelas ya? Bapak ibu sukses bukan karena ibu bisa pinter, bukan karena bapak belajar, bukan. Sebagian kesuksesan kita paling 30% ikhtiar kita, selebihnya doa orang-orang yang memiliki kita, apalagi orang tua. Jangan main-main tuh, mustajab ya. Saudara yang masih punya orang tua, udahlah mau ngapain lagi? Tinggal dikomunikasikan. Baik. Wasyawirun fil amr. Ini akhlak. Apa? Yaitu musyawarah. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini, orang yang suka musyawarah itu ciri dia orang rendah hati. Ya. Karena orang sombong tuh nggak mau diajak ngobrol tuh nggak mau. Suami istri, kadang-kadang musyawarah tuh penting, termasuk sama anak, ya. Itu ajak musyawarah. Ingat loh, ada orang tua yang jadi anaknya itu jadi troublemaker di pesantren karena si anak ini masuk pesantren dipaksa sama orang tuanya. Nah, sini, teh, kamu kan udah selesai. Terus kamu pilihlah baju-baju yang bagus, yang jelek kamu gak usah bawa. Ini ada koper 2. Loh, aku mau dibawa kemana? Papa sudah daftarin kamu ke Gontor misal. Aku gak mau ke pesantren, gak boleh. Kamu tuh jadi harus bener. Akhirnya anak terpaksa masuk pesantren. Dan akhirnya dia jadi troublemaker. Kenapa? Karena masuk pesantren nggak boleh musyawarah, dipaksa buat masuk ke pondok. Nah hati-hati ya Bu ya. Jadi ajak musyawarah. Kadang-kadang saya suka sedih, banyak perawan-perawan tuh, Pak Ustadz, saya tuh bingung ya. Kenapa Mbak? Saya udah umur hampir 30 tapi belum ada laki-laki yang mau. Habis gimana orang tua saya juga begitu. Setiap saya bawa calon ya kan udah dicurigain. Siapa namanya? Sarjono, Jawa ya? Oh itu Jawa gitu kan. Aduh saya datang sebuahnya, siapa nih situ? Wah ini orang Padang nih pasti. Baru disebut nama aja udah alergi Pak Ustadz, saya jadi bingung gitu. Terus ya udah. Nah jadi banyak Bu orang-orang terutama perempuan atau laki-laki nggak mau nikah bukan karena nggak punya calon. Kita yang orang tua nggak mau ngajak musyawarah. Tahu-tahu ada aja calonnya. Nih dengerin nih Mas ya. Ini si Anita nih anaknya mantan ketua DPR. Ini cantik nih tok. Tapi anaknya nggak suka. Jangan paksakan musyawarah. Jelas ya? Musyawarah itu penting, kayak bangun masjid ini perlu musyawarah, nggak ujuk-ujuk. Coba kenapa? Karena Islam mengajarkan semua yang kita lakukan bisa maslahat buat orang banyak, buat istri senang, anak senang, mertua senang. Komunikasikan. Nih hati-hati nih, halo para pengantin muda yang masih anaknya 1 masih kecil atau 2, ini biasa suka masalah. Kamu nih yang ngasih uang ke orang tua kamu nih gede,
ke mertua aja kecil. Ngomongin bareng-bareng ya. Emang kenapa? Ya sebetulnya jujur kan orang tua saya lagi sakit. Nah, kita harus berbesar hati nerima bahwa itu memang dan itu keadaannya seperti itu. Makanya kalau dia nanya, Pak Ustadz mana yang didahulukan, mertua atau orang tua? Lihat prioritasnya mana. Kita juga gak bisa maksakan gitu ya. Dia lagi sakit, dia punya kewajiban berbakti kepada ibunya. Mungkin bisa seminggu sekali datang ke sana nengokin ibunya, ya wajar. Gitu loh ya, dikomunikasikan, dimusyawarahkan, kan enak tuh Bu. Bapak-bapak lebaran tahun ini gimana ya, kayaknya aku tuh pengen beli mobil. Oh nggak apa-apa, insya Allah aku pengen mobil warna putih, tapi papa maunya hitam. Ada yang mau, aku maunya pink. Ya udah tinggal beli ya, depan warna putih, tengah warna hitam, belakang pink. Kan semuanya terwakili, bener gak? Tapi aku juga kursi maunya pink, aku yang tinggal dicat. Susah amat sih dimusyawarahin gitu kan. Iya begitu pas halal bihalal, 17-an mulai mobil. Belajar musyawarah Bu, ini penting demi Allah. Saya khawatir rumah tangga kita atau keadaan umat kita ini nggak tambah lebih baik karena kita merasa pendapat kita itu paling benar, akhirnya nggak mengabaikan pendapat orang. Itu akhlak sampai segitunya itu Pak. Halo, adik-adik ya, siapa yang belum nikah? Mana muka-mukanya nih? Nah dia belum nikah nih kayaknya nih, Masya Allah. Nanti kalau mau nikah minta doa ibunya ya. Ma, aku nih sekarang kayaknya udah waktu harus nikah. Aku sih berdoa kepada Allah, tolong doain aku baik ya. Mama doain ya, semoga calon istri kamu itu wanita yang baik-baik, yang soleha ya, kemudian anak orang kaya ya enggak, kemudian tuh anak tunggal gitu kan, terus bapaknya tuh sama ibunya udah pada tua banget gitu, perusahaannya banyak, anaknya amin, nah gitu. Nggak apa-apa kan doa yang ideal, jangan minta doa yang abal-abal, nggak usah, beneran. Jadi adik-adik saya pesan gitu ya. Lanjut, Masya Allah. 4, nah ini mutakaful fikr, karakteristik pribadi yang didambakan Ramadan, punya kemampuan, keinginan untuk menambah terus pengetahuan agamanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena jujur, kadang-kadang kita tuh melihat Islam hanya sebagai seremoni aja nih, sholat, puasa. Padahal Islam itu harus dipelajari. Makin belajar Islam, makin tahu Islam, jadi kita makin bijak nanti memahami agama ini. Benar gak? Ibu kalau makin terlatih, lihat belajar Islam, itu nanti ringan Bu. Saya kadang-kadang jujur Pak, ini kejadian nih, baru kemarin Februari ya, saya bawa jemaah ke Turki. Kebetulan saya transit dulu di Jeddah. Ada jemaah itu kalau yang benar, kalau dia sampai di Jeddah mau langsung umroh, dia harus ngambil mikotnya ya Pak ya. Di mana? Di pesawat, di Yalamlam namanya. 1 jam sampai sebelum nyampe Yalamlam itu pilotnya ngomong, Bapak Ibu yang mau ke Mekah, yang mau umroh, 1 jam lagi kita akan lewat tempat mikot namanya Yalamlam, silakan mempersiapkan diri. Ada yang ganti ikhram ya. Ntar 20 menit lagi kasih tahu Bapak Ibu, 20 menit lagi kita mau sampai ke tempat mikot Yalamlam, silakan menyiapkan. Nah begitu udah sampai bandara Jeddah, kaget saya, loh ada jemaah bawahnya ikhram, atasnya masih batik, pakai batik. Pak, saya tanya, Bapak mau ke Mekah? Iya Pak. Mau langsung umroh? Iya. Ini kenapa pakai masih batik? Loh, emang nggak boleh ya Pak? Iya nggak boleh. Tadi Bapak dengar nggak tuh pilotnya bilang apa? Itu pilot aja ngerti hukum, masa Bapak yang mau umroh nggak ngerti hukum? Bener kan? Oh iya, enggak. Tapi ada teman saya juga gitu. Ustadznya mana? Tuh ustadznya. Alah. Astagfirullah, salah istighfar itu. Wah, kacau nih. Hati-hati tuh. Ya. Yang lebih parah lagi, udah turun di bandara Jeddah, malah bukan rombongan ini, ada satu lagi rombongan lebih parah di nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan beramal. Di toilet
Ada satu rombongan saya nggak tahu dari daerah mana, ustadznya juga, ayo kita buka sekarang ganti ihram di sini, buka. Tek. Innalillahi, sampai saya videoin tuh. Nih kesalahan jemaah Indonesia yang mau umroh, mau langsung ke Mekah, tapi ganti ihramnya di bandara, nggak ada syariatnya. Hati-hati tuh. Nah, mikir. Ada Pak Ustadz ya, saya juga belum punya duit, salah. Jadi artinya apa? Itu pentingnya kita belajar. Jadi orang kalau belajar jadi paham. Kalau udah paham ringan. Paham nggak? Iya, jelas ya. Masya Allah. Yuk, nanti dari guru-guru dengerin sampai belajar ya. Jadi jangan malu kalau kita nggak tahu nanya. Kenapa sih Pak Ustadz? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu memang kalau kamu memang nggak tahu. In kuntum la ta'lamun, kamu nggak tahu, tanya siapa? Ahlul ilmi. Urusan agama tanya Ustadz Mubalik. Urusan motor tanya ahli motor. Ustadz, menurut Ustadz gimana mobil yang bagus? Bapak salah nanya, saya bukan dealer mobil. Tapi saya lihat Ustadz punya, iya saya punya mobil, tapi bukan berarti saya ngerti. Terus ya mendingan datang ke dealer, ke showroom, tanya tuh. Itu yang benar, itu berarti bertanya kepada ahlinya. Kayak ibu mau bikin bumbu apa nih nanti, tanya kepada ahlinya. Jangan tanya tukang bengkel ya, nggak pas. Banyak perlengkapan keren banget ya, coba dong bikin resep opor ayam yang sekarang yang milenial gitu kira-kira. Tukang bengkel ngarang-ngarang, oh yang bagus bu, ini jarang loh bu ada orang pakai campuran ya. Biasanya garam menu ini saya kasih resep bu, campur sama oli bekas. Itu keren tuh, pasti rasanya luar biasa tuh bu, dijamin bu ada yang makan. Ya karena kita salah nanyanya, benar gak? Sampai maaf bu ya, ini kejadian, masih ada waktunya gak nih? Di kompleks saja di suami istri berantem sampai 3 hari nggak tegur-teguran. Telepon ke saya, telepon ke istri, gimana nih kayaknya rumah tangganya lagi kacau nih. Terus gimana? Ya udah suruh panggil dua-duanya. Suami datang, istri datang. Jadi selama 3 hari mereka diam-diaman karena nggak ngerti. Kenapa? Ceritakan Pak, ceritakan. Ibu mau cerita sama Bapak dulu? Silakan Ibu dulu. Jadi begini Pak Ustadz, waktu pagi-pagi tuh saya kan lagi jemur. Terus ya saya bilang ke suami saya, bilang apa? Wah coba dong kerja keras lagi tuh kayak tetangga sebelah udah punya ini punya itu. Lalu suami saya sakit hati. Ya udah, kalau gini kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Tek, aduh, saya ngerasa kayaknya udah dicerai gitu. Terus ya udah Pak Ustadz, saya merasa udah dicerai. Terus selama ini sampai hari ini Pak Ustadz saya nggak berhubungan, tidur masing-masing aja. Oh gitu. Nah saya tanya ke si suami, Pak, Bapak bener ngomong gitu? Iya. Sekarang saya tanya, waktu Bapak ngomong gitu, itu ngomongnya cuma challenge, nakutin, atau Bapak bener ada niat? Enggak sih Pak Ustadz, biar dia kapok aja. Oh gitu, ya udah selamat Pak. Kenapa Pak Ustadz? Karena yang saya pahami dalam Islam itu ada 2 macam talak yang kalau dua-dua dilakukan bisa jadi talak. Satu, bercanda seriusnya dianggap, bercandanya dianggap serius talak. Kalau bapak langsung ngomong talak, itu jatuh talak tuh. Jadi suami nalak ibu sambil ketawa, mah sini mah, apa sih Pak, gue talak mah. Beneran, gue talak. Itu bercanda tapi jadi serius, jatuh talak. Atau dengan bahasa sindiran, tadi tuh udah pulang ke orang tua kamu, kalau udah niatnya mentalak jatuh talak. Makanya yang tahu itu si suami, karena hak buat nalak tuh suami. Bapak saya tanya lagi, niat enggak Pak Ustadz. Ah udah, akurin lagi, selesai. Karena tahu ilmunya. Coba kalau nggak nanya sebulan, diem-dieman aja sebulan tuh, bingung statusnya kegantung saya nih, kayak apa nggak ada ini Pak Ustadz. Ya udah, oke, belajar. Itulah perlunya kita belajar ya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan dengerin nasihat, jangan bosan datang ke majelis ilmu, Masya Allah. Oke. Yang berikut, nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi maka al-abda fi auni akhihi. Allah itu akan peduli kepada seorang hamba selama dia peduli kepada orang lain. Nah, ada hadis Nabi yang saya pikir Bapak Ibu harus paham ini. Afdalul a'mal idkharu surah ala qalbil mu'min.
Amal-amal yang paling utama adalah memasukkan rasa bahagia di hati orang yang beriman. Itu amalan yang kecil tapi luar biasa. Makanya kenapa saya tadi minta bilang gitu. Kalau ibu mencium buang angin temen, gak usah ngomong biar dia bahagia. Alhamdulillah kayaknya nggak ada yang nyium nih. Saya kentut banyak banget ini. Dan saya sih mencium, mudah-mudahan saya aja mencium ya. Itu yang lain gak ada yang protes bu. Ya, walaupun kita baik sangka gitu kan. Kalau saya ngomong takut dia tersinggung, gitu. Jelas? Oke. Terakhir, bu, ibu. Oh ya Allah, udah mulai hilang 2 watt 3 watt itu. Ya saya wajar ya ibu bangun 2:30 masak. Bapak kan masuk. Pak sahur pak, sebentar lagi mas, setengah jam lagi terus. Nah, tapi ibu luar biasa nih pak, coba kasih THR ibu tuh yang bener gitu, jangan asal-asalan. Bener kan? Saya kadang-kadang suka sedih gitu ya. Ya Allah, ini para ibu berjuang, apalagi sampai ada ibu yang nyiapin makan buat takjil, nyempetin gitu ya, dengan catatan ngerjain sendiri ya. Kalau ibu-ibu komplek kan nggak begitu. Terus Ustadz, ibu jadwal besok lo takjil, tenang. Udah Pak Ustadz, jam 4 datang, 5:30 nyampe. Order dia nggak masak. Apa hal itu beda sama yang masak? Gitu, jelas ya? Oke, terakhir karakteristik pribadi dalam bulan Ramadan, dia akan mendapatkan ujung yang bagus, namanya husnul khotimah. Ya. Bapak pengen husnul khotimah? Pengen dapat husnul atau Fatimah? Oh, husnul khotimah. Husnul baik, khotimah penutup yang baik. Orang yang wafat dalam husnul khotimah berarti orang itu meninggal dalam keadaan diridhoi Allah. Ya, Bapak lagi sholat, imamnya sholat, ini kok nggak bangun-bangun nih, apa lupa, ternyata meninggal husnul khotimah. Bapak lagi zikir istighfar, meninggal, lagi ceramah kayak begitu, tapi sih biasanya agak jarang kalau yang ceramah, yang lagi dengerin ceramah gitu kan lagi khusyuk. Beneran demi Allah bu, kejadian bu ya, pernah. Saya pulang, ada ustadz pulang itu telepon, Pak Ustadz ini maaf, kenapa? Ini panitia, iya Pak Ustadz, iya ini kebetulan tadi saya beberes panitia, itu ada ibu-ibu senderan di tiang masjid gitu, saya pikir dia tidur gitu, mangat, meninggal Pak Ustadz, jadi waktu kajian saja meninggal Pak Ustadz. Oh, husnul khotimah ya, makanya hati-hati kalau dengan ceramah jangan suka deket tiang ya, lebih cepat. Tapi husnul khotimah itu juga tidak selalu begitu. Keadaan apapun, Bapak lagi sakit, ya. Ada nggak orang yang sakit meninggal lewat sakit? Ada. Selama dia sabar, dia istighfar, dia tetap berharap sembuh dari Allah, akhirnya ajalnya sampai meninggal dalam keadaan sakit, maka sakitnya jadi jalan husnul khotimah. Pak Ustadz, itu ada tetangga saya. Kenapa? Itu bagus banget meninggalnya. Gimana? Hari Jumat. Meninggal bagus bukan hari Jumat. Nabi lahir hari apa? Senin. Meninggal hari apa? Bukan hari Jumat kan? Jadi yang bilang meninggal hari Jumat bagus itu siapa? Meninggal yang bagus itu husnul khotimah. Hari apa aja terserah. Itu Pak Ustadz di ujung Bintaro ada yang meninggal hari Jumat ditembak polisi. Ya, itu walaupun hari Jumat tetap dia bukan husnul khotimah ya. Dan husnul khotimah tidak selalu harus ucap. Ini banyak nih, maaf ini kejadian. Jadi Bapak ingat waktu kita nih, alhamdulillah nih saya lihat di muka-muka udah steril nih, udah suntik COVID berapa Pak? 5 kali Bapak ya. Soalnya masih hidup nih, Masya Allah nih. Ini luar biasa nih, masih hidup. Iya, karena katanya itu ada orang barat udah prediksi orang yang suntik COVID minimal 2 tahun. Bapak masih hidup nih. Ini Bapak luar biasa. Tahu Pak, orang yang meninggal, jadi ada keluarga, Pak Ustadz terus terang saya tuh sebetulnya nggak sedih.
orang tua saya meninggal lewat COVID. Yang saya sedih adalah kita nggak bisa nyaksiin dia meninggal, dan hampir dipastikan orang yang meninggal karena COVID, ya, itu nggak ada yang mentalkinkan, bener nggak? Iya, coba di ruang isolasi ICU sendiri. Aduh, gimana Pak Ustadz? Saya tuh pengen mentalkinkan, tapi nggak bisa. Terus tanya, gimana Pak Ustadz? Itu kira-kira usul khotimah nggak? Saya tanya balik, dulu Bapak almarhum gimana? Suka ke masjid? Suka ke masjid. Suka ngaji? Ngaji. Tahajud rajin. Tahukah kamu itu hatinya menjerit ke Allah mengucapkan la ilaha illallah. Lisannya udah nggak bisa. Ada nggak yang udah di sini kasih nafas, ya nggak? Sampai ini dibolongin, udah nggak ini. Tapi hatinya masih. Jadi jangan seolah-olah yang nggak, banyak nggak orang yang soleh nggak ngucap la ilaha illallah, banyak meninggal. Tapi hatinya menjerit ke Allah la ilaha illallah. Pak, masih mau nih, Bapak mau kantor ya? Satu lagi. Kenapa Pak Ustadz? Gini, jadi rezeki terakhir yang Allah berikan kepada kita namanya umur. Orang kalau rezeki umurnya nggak ada, udah selesai, sehebat apapun dia, sesehat apapun pasti datang. Bu, ibu kenal nggak Michael Jackson? Siapa? Oh, artis. Ibu tahu nggak dia itu tercatat sebagai artis paling steril bu kehidupannya. Rumahnya tuh menyendiri ya, dan dia kalau mau konser bawa sound sendiri, mic sendiri karena nggak mau bekas orang, saking sterilnya. Kalau dia konser pakai sarung tangan dilipat supaya kalau ada fans salaman nggak mencentuh kulit dia, saking menjaga kesehatannya. Tapi apa? Jatah umurnya udah habis. Dia meninggal sebelum usia tua. Nah, jadi itu karena jatah umurnya sudah selesai. Ada lagi bu, masih ingat awal 2023 gempa di Turki? Ada yang tahu nggak? Itu waktu gempa di Turki bu, ya, qadarullah, rata semua apartemen, gedung-gedung. Wah. Tapi yang menarik apa? Ada bayi udah 13 hari di bawah reruntuhan ditemuin selamat. Kok bisa Pak Ustadz? Nah, kalau pakai akal nggak nyambung. Kalau pakai iman, memang jatah umur dia masih ada. Selamat tuh bayi, bukan orang, bayi 13 hari di dalam reruntuhan masih hidup. Allahu Akbar. Ya? Nah, catat tuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya bahagia sekali bisa hadir ke tempat ini. Semoga Bapak Ibu juga bahagia datang ke rumah-rumah Allah, dan Allah beri kita kekuatan buat istiqomah. Dulu, ada yang mau tanya nggak sebelum saya tutup? Ya udah nggak apa-apa. Ibu udah gelisah soalnya. Ya, terima kasih ya. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farzta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min ad-dunya wal akhirah illa qadar rahmanir rahimin. Allahumma asina qibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asli ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farid ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.